jin sihir dan jin sifat itu memang beda. Kalau jin sifat itu kesannya itu ada setannya, amarah. Marah itu kan sifatnya setan, Allah itu nggak suka. Jadi kalau orang itu pada waktu kena sihir itu masuk mengikuti sifatnya orang tersebut. Jadi orang-orang yang mudah marah, gampang tersinggung, itu peluang besar mudah untuk masuk jin itu. Sihir itu masuk akibat karena orang itu mudah tersinggung, gampang emosional. Jadi kalau masuk itu mudah, keluarnya itu sulit. Karena terkunci. Ya terkunci dengan sifat-sifat orang itu tadi. Jin itu kalau sudah masuk, mau keluar itu sulit. Terkunci dengan sifat emosi dan tersinggung. Kalau orangnya itu sudah nggak gampang tersinggung, tidak gampang emosional, ya ibarat rumah itu ya seperti terbuka gitu pintu itu. Masuknya sulit, tapi kalau sudah ada di dalam, keluarnya itu mudah. Jadi kalau sampai masuk, padahal itu sudah tekun sholatnya, baca Qur'annya karena Allah, terus tidak emosi, tidak gampang tersinggung, kok masih kena sihir hanya sebentar, itu sebagai bentuk ujian. Beda dengan yang asli, orang itu punya sifat emosi, gampang tersinggung, ya betah di situ, merasa nyaman di situ. Jadi kalau sudah tahu, Allah itu kan memberitahu memang kalau hidup ini ujian. Banyak ayat yang menerangkan begitu. Jadi kalau sudah tahu hidup ini ujian, ya jadi orang ya jangan mudah tersinggung. Tapi kadang-kadang sebagian orang itu ada ya yang nggak mau tahu kalau hidup ini ujian. Orang itu maunya itu ya hidup ini maunya saya ya gitu. Jadi kalau gampang tersinggung ya siapapun itu, mau itu ustadz atau pendakwa pun ya bisa kena sihir. Kenapa Rasul itu dilahirkan di bumi ini? Ya ada fungsinya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak inilah yang memang harus kita bentuk. Jadi bukan hanya cuma memuji Allah atau senang dengan Rasul. Senang sih boleh ya. Boleh, tapi harus mencontoh akhlaknya. Akhlak Rasul itu harus kita contoh. Allah saja memuji kalau akhlak Rasul itu sangat bagus. Akhlak Rasul itu kan menahan marah, mudah memaafkan, tidak tersinggung. Jadi proses sihir itu masuk dari Allah memang. Yaitu kalau sihir itu masuk berarti ada salah dan dosa dari orang tersebut. Makanya sihir itu bisa masuk karena diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk. Sihir itu kan sifatnya itu buruk, makanya merasa nyaman. Jadi kalau orang itu sifatnya itu buruk, emosi, gampang tersinggung, itu kan sifat buruk. Kalau orang itu punya sifat seperti itu, jin itu mudah masuk dan merasa nyaman, merasa betah tinggal di situ. Makanya kalau sudah masuk itu sangat sulit keluar karena terkunci dengan sifat emosi dan tersinggung tadi. Kalau orangnya itu sudah tidak emosi, tidak tersinggung, nah nanti akan lepas kuncinya, nanti bisa keluar. Ibarat rumah itu kuncinya sudah terlepas, jadi gampang untuk keluar. Jadi orang itu kalau sudah sholatnya bagus, sihir itu memang susah untuk masuk. Sholatnya bagus, baca Qur'annya rutin, tidak emosional, tidak gampang tersinggung, ya sulit untuk masuk karena sudah ada tamengnya. Jadi kalau sudah ada tameng, ini sangat sulit sihir itu bisa masuk. Biasanya itu akan mental, akan kembali ke orangnya. Misalnya ada orang mau nyantet ya, itu akan kembali ke orangnya. Jadi seharusnya itu si A itu mau disantet, seharusnya kena si A, kok malah kembali ke si B, ya itu karena ada tamengnya si A itu. Makanya orang yang mudah tersinggung, gampang emosi, ini penyakit apapun itu akan masuk di situ. Seperti orang stroke itu asal mulanya kan gampang tersinggung, terus emosi. Kalau di keluarga gampang tersinggung nanti emak. Pokoknya gampang tersinggung dan emosi ini jangan dilakukan.
Jadi gak cuma hanya ilmu agama saja, tapi ibadahnya itu, amal solehnya, akhlaknya, itu memang harus diperbaiki. Nah, inilah orang itu tidak pernah dipahamkan. Jadi menyelesaikan sihir itu sebenarnya bukan cuma dibaca-bacain, tapi dikasih tahu dalilnya. Untuk memberikan kesembuhan tentang sakit itu ada dalilnya. Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Jadi kalau musibah itu akibat dari buah tanganmu, berarti akibat dari dosa. Ya jangan melakukan dosa yang berupa emosi, terus gampang tersinggung. Kalau sudah tahu gampang tersinggung tuh, hidup ini kan penuh dengan ujian. Kok gampang tersinggung? Ya jangan tersinggung, itu ujian dari Allah, mengapa harus tersinggung gitu loh. Jadi jangan gampang tersinggung, jangan gampang emosi. Kalau tersinggung, emosi kan berarti melakukan kesalahan. Nah, nanti bisa sihir itu bisa masuk karena orang itu punya dosa yang berupa gampang tersinggung dan emosi. Selama ada virus ini, orang-orang yang menjaga akhlaknya diberikan kesehatan oleh Allah. Orang-orang yang lebih mementingkan makan ini, makan itu, jaga jarak, cuci tangan, tapi akhlak dijaga, rata-rata kena. Jadi kuncinya itu pokoknya akhlak. Boleh sih pakai masker, bunda kemanapun juga pakai masker. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, gak apa-apa, mengikuti, niatkan patuh pimpinan gitu aja. Kalau ndak patuh kan berarti melanggar ya. Allah itu perintah taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada pimpinan. Selama pimpinan itu tidak mengajari untuk melakukan maksiat ya, tidak menyuruh maksiat ya, dipatuhi saja. Akhlak itu yang harus dijaga. Jadi selama ini tuh orang tuh lebih mementingkan jaga jarak, cuci tangan. Ya masih kena, makanya jangan bingung, jangan pemarah, jangan sombong, jangan merasa hebat, jangan cemas. Ya sudah 4 ini. Di video yang lalu sudah diterangkan begitu. Pokoknya 4 ini jangan dilakukan, percayalah. Orang-orang yang gak percaya sama bunda, orang itu pemarah, meskipun jaga kesehatan, minum vitamin ini, vitamin C, segala macam, dimakan buah ini, buah itu, ya masih kena, karena dia itu memang pemarah. Jadi kuncinya itu pokoknya akhlak diperbaiki, insya Allah dijaga oleh Allah. Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Firman Allah itu tidak mungkin keliru. Firman Allah itu pasti benar.